Kembali jumpa dengan channel saya Gado-Gado. Hari ini saya akan ungkap kembali ketika saya diminta dan diberi kehormatan oleh Dewan Pendidikan Kabupaten Sidoarjo untuk menjelaskan peran komite sekolah pada stakeholders. Dengan demikian akan memahami lebih lanjut tentang peran komite sekolah. Dan ini akan saya urai sebagai berikut. Kalau kita berbicara peran komite sekolah, kadang-kadang disalahartikan adalah kelompok seorang orang yang dibentuk oleh sekolah sebagai pemungut dana. Nah, ini kesalahan ini yang membuat pandangan yang fatal sehingga kehadiran komite sekolah dianggap ya tukang tagih, dan ketika undangan disebarkan berkaitan dengan rapat komite sekolah menjadi sesuatu yang sepi, tidak ada yang hadir sama sekali. Inilah yang menggugah saya untuk menyampaikan tentang peran komite sekolah. Perlu diketahui bahwa komite sekolah itu fungsi utamanya adalah quality watch. Jadi bagaimana the quality team dibentuk di komite sekolah sehingga dia untuk berpartisipasi mengabdi ya nirgaji tapi untuk perkembangan sekolah. Jadi komite sekolah itu justru menjadi pengawal atau katakanlah jadi quality guard, jadi pengawal kualitas di dunia sekolahan. Ini yang perlu diketahui oleh kita semua. Kemudian komite sekolah itu berisi orang-orang yang memiliki pengalaman baik di dunia pendidikan maupun seorang orang pengusaha atau orang yang populer di suatu wilayah sehingga dia bisa memberikan pertimbangan-pertimbangan tentang segala sesuatu kaitannya dengan kemajuan sekolah. Jadi komite sekolah itu sebagai advisory agency. Jadi memberikan pertimbangan kepada sekolah ketika sekolah melakukan suatu kegiatan, dan tentunya kalau berkaitan dengan dana pun akan mendapatkan supporting dari komite sekolah dengan cara-cara yang sangat terhormat dan bijak. Kemudian komite sekolah ini akan menjadi suatu daya dukung yang hebat yang kita sebut dengan supporting agency, sehingga sekolah akan lebih mampu dan lebih handal lagi dalam kegiatan-kegiatannya, khususnya untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah itu. Jadi sekali lagi komite sekolah itu fungsinya adalah supporting agency. Di samping itu juga ya controlling agency. Jangan sampai sekolah itu berperilaku yang salah. Nah, sebelum ada kegiatan yang nanti malpraktik dalam sekolah, biasanya komite sekolah akan memberikan yearly warning. Ada tanda-tanda atau sinyal pada sekolahan, Pak Bu, ini kok ada kata-kata di luar yang begini bagaimana? Jadi komite sekolah itu akan bisa mengurai masalah ini dengan cara-cara yang bijak. Nah, ada kata yang muncul bahwa komite sekolah menjadi guard, artinya adalah membentengi sekolah kendati pun sekolah malpraktek. Tidak demikian. Komite sekolah sebagai controlling memberikan early warning, jadi memberikan sinyal sejak dini sehingga sekolah tidak akan melakukan malpraktek. Controlling agency itu begitu. Kemudian dia sebagai mediator agency. Kalau ada permasalahan, stakeholder suatu misal wali murid dengan sekolahan atau mungkin ada konflik antara siswa dan sebagainya, komite sekolah akan bisa ulur tangan kendati pun tidak terlalu campur tangan. Jadi menjadi mediator atau kita sebut dengan mediator agency. Jadi dia akan bisa menjadi arbiter, penengah dan sebagainya. Ingat, komite sekolah itu bukan tuyul yang mencari dana, kemudian sekolah bergantung pada komite sekolah. Bahkan kadang-kadang komite sekolah akan dibuat seorang penagih yang hebat, akan dibuat mereka adalah pencari dana dan sebagainya. Wah, ini adalah suatu kesalahan fatal. Jadi komite sekolah bukan tuyul untuk mencari dana dan sebagainya, tetapi bagaimana komite sekolah mempunyai ide-ide yang sempurna,
kemudian melakukan need assessment sehingga tahu kebutuhan sekolah dan kebutuhan yang akan dikembangkan di kemudian hari, tetapi juga mengetahui karakter dari sekolah itu sendiri dan segala sesuatunya termasuk wali muridnya dan sebagainya, termasuk kemampuan siswanya. Kemudian komite sekolah itu harus bisa membangun kolaborasi, kerjasama. Collaboration itu adalah inti yang harus dikembangkan di dalam komite sekolah. Karena kerjasama yang hebat itu akan menelurkan ide-ide yang hebat, kemudian serta-merta akan mengiur pikiran seluruh komite sekolah. Jadi mengiur pikiran dan menggali pikiran dari wali murid atau stakeholder yang ada, kemudian dicarikan suatu solusi yang arif, muncullah suatu program-program komite sekolah yang betul-betul sebagai quality good atau sebagai ya istilahnya yang membingkai sekolah dari mutu-mutu yang diharapkan. Kemudian seorang komite sekolah yang luar biasa, kata orang Surabaya, Ciamik Soro gitu ya. Dia hebat sekali, dia bisa menghubungkan sekolah dengan corporate social responsibility CSR. Jadi banyak sebetulnya dana-dana di perusahaan itu yang kita gali untuk dialirkan ke sekolah. Ini harus ada piawai, oleh karenanya carilah komite sekolah yang juga memiliki kemampuan untuk lobby, utamanya dalam kaitannya menggali atau mencari dana dari CSR. Jadi kita tahu ada bank, kemudian industri-industri itu diarahkan untuk mengembangkan dunia pendidikan. Ini sebuah implementasi nomor 75 tahun 2016 tentang komite sekolah. Kemudian ada proposal yang harus diketahui oleh kepala sekolah. Jadi tidak boleh komite sekolah membuat proposal tanpa diketahui kepala sekolah. Ini celaka ya. Seharusnya komite sekolah itu hasil rembukan. Jadi adalah konvergensi pikiran antara kepala sekolah dengan komite sekolah. Tentu dewan guru dilibatkan oleh kepala sekolah untuk melihat secara benar proposal yang akan disebar. Jadi tidak boleh ada suatu otoritas tunggal dari komite sekolah melakukan kegiatan untuk membantu sekolah tanpa diketahui sekolah. Ini akan menjadi sesuatu masalah. Oleh karenanya pentingnya suatu kegiatan yang dikelola bersama antara kepala sekolah dan komite sekolah. Koordinasi dan konsultasi dengan Dewan Pendidikan itu memang tidak ada aturannya. Tapi itu sebuah anjuran. Karena dengan Dewan Pendidikan itu akan juga membuka peluang. Barangkali Dewan Pendidikan yang ada di kota atau kabupaten juga punya gagasan hebat dan punya hubungan dan lobby-lobby yang cermat dan lobby-lobby yang pasti. Oleh karenanya koordinasi konsultasi itu harus dibuka lebar-lebar di kegiatan-kegiatan komite sekolah. Koordinasi dengan sekolah jelas, tadi saya katakan tidak boleh ada otoritas tunggal untuk mencari dana, tidak diketahui sekolah, harus diketahui secara bersama-sama, dirembuk bersama-sama, dimusyawarahkan secara bersama-sama. Kemudian ini menjadi catatan kita semua untuk mengakhiri slide saya. Sekali lagi bahwa komite sekolah itu penggalang dana, bukan penggalang pungutan. Oleh karenanya segala sesuatunya harus dimusyawarahkan dengan need assessment atau penelitian-penelitian awal yang akurat sehingga tahu kemampuan dari sekolah dan kemampuan dari dunia-dunia lain yang ingin membantu besarnya sekolah. Itu yang bisa saya sampaikan. Ibu, Bapak, Kakak sekalian, terima kasih perhatiannya dan sampai jumpa untuk kegiatan yang akan datang. Dan moga sehat prima.